Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas permintaan dari Bang Olive, Olive Fund, Olive N. Ya itulah. Katanya minta dibahas untuk C6 dan juga Swirch. Oke, dua token ini udah aku list dan kita akan coba untuk bahas. Kita bahas dulu dari si Swirch ya, Swirch. Switch. Nah, ini adalah tokennya teman-teman. Jadi SWG atau Switch hari ini diperdagangkan di kisaran Rp157. Ini merupakan sebuah project platform decentralized social media, marketplace, dan juga payment platform. Jadi platform pembayaran, teman-teman, yang menggunakan teknologi blockchain. Kalau kita lihat dari ekosistemnya, ini semacam penggabungan beberapa aplikasi ya seperti sosial media, tapi mereka menyebutnya DEX sosial media, decentralized social media platform. Kemudian juga ada decentralized marketplaces, teman-teman. Jadi kayak kalau sosial media ya teman-teman tahu kayak Facebook misalkan. Kalau marketplace mungkin kayak Shopee atau kayak Tokopedia, Tokopedia, ya benar Tokopedia. Terus kalau DEX ya seperti Trust Wallet dan lain-lain teman-teman itu mirip ya. Jadi di project ini intinya adalah menggabungkan tiga platform tadi antara sosial media, marketplaces, kemudian juga DeFi teman-teman. Karena mereka juga punya DEX Finance atau Decentralized Finance Platform. Ya itu sih teman-teman boleh download aplikasinya di Play Store, udah ada teman-teman. Cuman aku kasih komen dikit nih. Ternyata setelah aku cek platform ini itu baru di-download oleh 1000 pengguna, 1000 download ya. Orang-orang yang download baru 1000, masih sedikit banget teman-teman. Padahal aplikasi ini kelihatannya ya harusnya dengan menggabungkan tiga hal tadi ya sangat-sangat diminati ya. Tapi kalau kita lihat ini masih dalam proses pre-access teman-teman. Dia baru diupdate Januari tanggal 19 kemarin ya sebagai salah satu platform sosial media dan sayang banget tidak bisa komen. Tidak ada komen karena dia masih ada fase pre-access-nya. Jadi orang-orang juga nggak bisa memberikan penilaian. Aku coba cari website resminya tapi nggak ketemu teman-teman untuk Switch ini ya. Tapi di Twitter mereka masih cukup aktif. Terakhir kali mereka nge-tweet itu di 21 Juli. 21 Juli, 19 Juli. Ya, sekarang udah tanggal 9 Agustus. Belum ada tweetan yang baru, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan di Twitter mereka juga engagementnya cukup kecil ya. Viewersnya nggak terlalu banyak, 500 1000 dengan jumlah like yang relatif kecil. Kalau menurut saya sih untuk project ini minim peminat. Dari beberapa indikator seperti downloadnya yang hanya 1000 lebih, kemudian juga engagement di Twitternya juga nggak terlalu banyak. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan sementara ya, project ini sepertinya nggak terlalu banyak orang yang berminat. Terus kalau kita perhatikan dari pasarnya pun dia hanya listing di Maxi sama di PancakeSwap. Masih sangat-sangat kecil dan membutuhkan lebih banyak likuidasi. Sehingga ya itu volume perdagangannya pasti kecil dan fluktuasi harganya juga akan cenderung ekstrim. Jika teman-teman cek langsung chartnya dia volatile banget untuk token ini teman-teman. Sebagai token berbasiskan dengan sosial media, saya rasa harusnya mereka banyak yang download ya kan bersaing sama platform-platform lain, tapi realitanya tidak seperti itu teman-teman. Nampaknya banyak banyak orang yang juga nggak tahu ini sosial media apa. Jadi boro-boro mereka melakukan transaksi di platform ini, kalau mereka nggak kenal nggak pakai ya gimana teman-teman. Untuk kepercayaannya pun juga cenderung lemah ya. Nah secara teknikal teman-teman bisa perhatikan kita menggunakan indikator volume. Ini adalah volume ya. Di bawahnya ada indikator smart money atau kita sebutnya indikator loken namanya. Jadi kita bisa cek nih apakah ada pergerakan smart money atau enggak. Teman-teman, dalam pergerakan dari SWG ini di 14 April sampai dengan hari ini 20 sorry, sekitar tanggal 8 Agustus ya. Pergerakan daripada SWG ini cenderung turun dengan volume yang terus naik tapi smart money-nya kosong. Artinya Wheels sangat tidak tertarik untuk memperdagangkan SWG ini.
That's why kalau kita perhatikan pergerakan harganya dari awal listing dia di MACD di 2021 sampai hari ini terus mengalami downtrend. Sebenarnya sih 2021 nggak ada salahnya kalau downtrend karena waktu itu juga Bitcoinnya pas di puncak-puncaknya teman-teman. Tapi sekarang udah mulai terkoreksi, ya cenderung ya itulah teman-teman, cenderung ya bearish ya marketnya. Tapi kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin hari ini, Bitcoin masih dalam proses bertahan di kisaran 30 ribuan, 29.999. Teman-teman, dengan posisi BTC dominance yang masih cenderung naik tapi udah mulai melemah. Sementara SWG hari ini ada peningkatan sedikit ya 1,15%, tapi nggak terlalu signifikan juga. Bagi saya sih gitu untuk token ini. Kalau teman-teman mau trading, hati-hati karena fluktuasi harganya cenderung sangat volatile disebabkan karena likuidasinya kecil karena dia cuma listing di Maxi sama PancakeSwap. Tapi kalau teman-teman mau investing, saya rasa no, teman-teman. Berdasarkan pertimbangan yang kita lihat tadi dari segi platformnya apa, ya, yang tidak terlalu banyak yang minat. Kemudian dari Twitter pun juga nggak terlalu banyak yang melihat. Jadi di sini kita tahu ya token ini cenderung akan sangat fluktuatif dan ya pergerakannya bisa naik dan turun, teman-teman, dengan ekstrim. Jadi bukan berarti koin yang tidak punya fundamental dia nggak bisa naik. Cuman ya itu orang yang megang akan was-was juga dan kepikiran, wah ini kok koinnya turun ya, kok koinnya naik ya. Dia beli kok harganya turun, jadi was-was teman-teman, nggak tenang kita berinvestasi. Itu buat SWG. Satu lagi kita akan bahas untuk Carbon Browser atau C6. CSEX. Ini adalah sebuah browser yang diciptakan teman-teman. Namanya adalah Carbon Browser dengan logo elang ya. Ini sebuah platform yang bisa memudahkan kita dalam hal mencari mesin pencarian ya. Browser, kemudian tersedia layanan VPN juga langsung di aplikasinya. Terus mereka juga ada wallet di mana kita bisa menyimpan aset kripto kita. Terus juga ada fitur staking di dalamnya, ya kan? Teman-teman bisa melakukan staking, bahkan teman-teman bisa melakukan swap di sini. Wah, ini banyak banget nih fiturnya. Terus juga ada bridge, teman-teman. Sepertinya ini memang sebuah browser yang menggunakan tagline Web3. Ya, browser Web3, teman-teman. Yang useful dan juga teman-teman bisa dapetin dia di Play Store. Kalau menurut saya sebelum teman-teman invest, make sure teman-teman udah pakai browsernya, experience sendiri, dan teman-teman harus tahu browser ini kegunaannya apa. Bisa nggak sih pakai nyimpen dana? Banyak nggak sih orang yang pakai? Atau mungkin di browser ini ngasih giveaway berupa token secara gratis seperti browser-browser yang lain. Kalau teman-teman tahu kayak Pandu itu ada, terus juga Brave browser itu juga kurang lebih sama teman-teman. Kita bisa earn money dari sana ya dengan cara melakukan browsing data. Kemudian dihitung tuh durasi kita pakai browsernya berapa, nanti akan dikalkulasikan menjadi sebuah token. Apakah karbon ini seperti itu? Kita nggak tahu pasti. Teman-teman harus experience sendiri. Nah, ini platformnya kurang lebih tampilannya menurut saya bagus ya. Tampilannya bagus, tapi nggak tahu nih apakah lancar apa nggak di smartphone kalian. Teman-teman, oh ini juga bisa nih browse to earn. Nah, jadi ini yang seperti saya bilang tadi, teman-teman bisa memperoleh token dari Carbon itu kalau teman-teman menggunakan browsernya. Teman-teman harus cek sih kalau teman-teman mau invest. Ini beberapa apa namanya fungsi ataupun fasilitas atau tools yang dimiliki oleh browsernya. 100% privacy, kemudian Web3 ready, teman-teman. Terus juga kecepatan transaksinya katanya, kecepatan browsingnya katanya cepat ya, 3 kali lebih cepat. Kemudian juga ada superior ad block untuk teman-teman yang nggak suka penayangan iklan. Dan ada rewardnya nih kalau kita melakukan penggunaan browsernya ini tanpa KYC, teman-teman. Nah, ini saingannya ya, ada Brave Browser, ada Chrome, ada Opera. Kalau saya sih pakai Opera, teman-teman. Opera bagus. Kalau yang lain nggak tahu ya, karena saya nggak, memang dari dulu memang sukanya Opera. Ya itu sih teman-teman sebagai perbandingan. Terus ini ada white papernya, dia menggunakan tagline Web3 browser seperti browser-browser yang lain. Kemudian ini juga teman-teman bisa dapetin di Play Store. Ini ada tokenomic yang bisa teman-teman perhatikan.
supply maksimumnya dia ada 1 billion atau 1 miliar. Dengan komposisi semuanya dibagi merata. Kalau menurut saya sih antara antara timnya pegang sangat sedikit ya, 1,9%, dan rata-rata kebanyakan ada di marketing dan juga sebagai hadiah reward. Itu sih teman-teman. Ini alokasinya, marketing partnership-nya sampai 24%, development-nya sekitar 24% juga, staking reward sekitar 11%. Jadi internal mereka pegangnya sedikit. Kalau kita langsung cek dia di Twitter juga, ya cukup ramai ya kalau menurut saya di Twitter lebih ramai daripada si Switch ini. Teman-teman, mereka juga ada beberapa giveaway nih kerjasama sama Bybit untuk votingnya, dan akan diberikan token, eh, ya token S6 secara gratis teman-teman. Nah, sebagai tambahan aja buat teman-teman, kalau teman-teman tahu di channel ini kita selalu uh, warning ke teman-teman kalau ada project berbasiskan dengan airdrop atau giveaway. Apapun itu bentuknya, apakah dia dalam bentuk exchange, menggunakan exchange kita dapat giveaway berupa token, atau mungkin dia ngadain airdrop semacam ini, atau menggunakan browser seperti Carbon Browser. Biasanya koin-koin seperti itu, sorry to say, nggak cocok buat invest. Koin-koin yang dibagikan secara gratis itu akan meningkatkan jumlah airdrop hunter untuk masuk. Airdrop hunter itu gimana sih tipikalnya? Mereka akan garap airdrop, nyari koin gratis. Setelah dapat, mereka jual langsung ke market. Nah, makin banyak project yang ngasih airdrop, itu menyebabkan makin banyak airdrop hunter masuk ke sana, bukan para holder, bukan para investor. Investor pun juga enggan kalau hold koinnya lama-lama. Kenapa? Karena ya mereka beli koin, terus orang lain dapetin gratis. Ketika orang lain itu dapat gratis, mereka langsung jual. Bayangin perasaan investor gimana? Mereka nggak suka. Hanya biasanya koin-koin yang berbasiskan dengan airdrop, giveaway, apapun lah itu, koin-koin secara gratis, itu biasanya bakalan banyak dilempar ke market. Kalau kita lihat dari BSC scan, cenderung mereka lebih banyak dipegang oleh kontrak. Ya, teman-teman, dengan jumlah retail menurut saya cukup banyak ya kepemilikan dari retailnya. Jadi mungkin secara pergerakan harga akan cenderung downtrend. Terus kalau kita lihat dari ini, kita sedikit ya, ini kita cari websitenya di Is This Coin a Scam, atau apakah koin ini adalah scam? Ini adalah Switch, SWG. Teman-teman, kalau kita lihat dia dapat rating poor atau jelek ya. Ratingnya jelek, secara keamanan dia lemah, kemudian komunitas juga lemah. Ya, kurang begitu menarik teman-teman, karena dia dapat rating yang negatif. Terus kalau kita cek juga untuk karbon, nama tokennya itu adalah S6 ya. Kita akan cek S6, sorry gimana tulisannya, C6. Nah, ini ada Carbon Browser teman-teman. Nah, dia dapat rating lebih baik, tapi masih kategorinya poor teman-teman. Kenapa? Karena ya itu, secara keamanan dia nggak terlalu gimana-gimana untuk tokennya. Kemudian dari sosial media juga nggak terlalu ramai. Kalau teman-teman misalkan cari koin yang bagus, itu contohnya kayak Ethereum. Ya semua orang tahu lah Ethereum bagus. Coba-coba yang lain, apa ya, mungkin Cardano ya. Cardano ini ada nggak ya? Kayaknya Cardano nggak ada nih, karena dia udah merupakan koin besar ya. Coba kita cari koin yang lain deh, Matic deh. Nah, ini ada Polygon Matic. Nah, dia dapat rating very good ya. Itu koin-koin bagus biasanya dapat rating yang bagus juga. Jadi gitu sih teman-teman, kalau teman-teman pegang koin dari S6 ini, menurut saya ya kemungkinan besar nyungsep ya. Ya harganya turun karena memang giveaway teman-teman, koin-koin giveaway. Tapi ini udah mulai ada rally sedikit nih. Tapi smart money bener nggak mau masuk teman-teman. Volumenya kecil, harganya naik, smart money nggak mau masuk. Artinya retail sekarang sedang mendominasi untuk proyek ini. Jadi kalau menurut saya untuk holding jangka panjang agak harus hati-hati ya, harus waspada. Saya rasa bakalan struggling karena mungkin akan banyak seller yang akan masuk disebabkan karena koin-koin yang sudah dibagikan secara gratis ke market.
Gitu sih kalau bagi saya untuk S6 ini atau C6 ini, pasarnya dia bisa diperdagangkan di KuCoin, Gate.io, kemudian CoinEx, dan lain-lain. Untuk supply-nya tadi udah 1 billion, sementara yang beredar cukup kecil, hanya 20% saja. Oke, gitu aja buat pembahasan dua token ini, SWG sama C6. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram. Mungkin mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.